Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI di bidang politik. Saya Muhammad Pasyam Negara dan teman saya Nurul Salam Rukmana. Saya Ananda Faik Ramadan. Saya Afif Fakir Dadiogis. Saya Desi Narizki Asari. Saya Sabila Nurbayu Nisa. Saya Sifat. Yang pertama akan dijelaskan oleh Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari iptek di bidang politik sendiri. Nah, di sini yang pertama ada hubungan diplomatik antar negara lebih dekat. Di mana hubungan diplomatik ini kan nantinya hubungan diplomatik ini kan membutuhkan yang namanya komunikasi. Nah, dengan kemajuan iptek maka komunikasi yang akan dilakukan ini jauh lebih mudah. Jadi pertukaran informasi ini juga akan lebih mudah. Nah, kemudian yang kedua adalah kerjasama internasional lebih luas. Artinya ketika zaman sekarang ini kan iptek lebih berkembang. Artinya bahwa informasi-informasi yang didapatkan ini jauh lebih mudah. Dan balik lagi, komunikasi yang dijalankan juga akan lebih mudah. Maka dari itu kerjasama internasional ini akan lebih luas. Nah, kemudian yang ketiga, peran masyarakat lebih aktif. Nah, kalau di poin ini, di mana aspirasi-aspirasi dari masyarakat ini akan jauh lebih mudah untuk disalurkannya. Kalau misalkan dulu aspirasi dari masyarakat ini harus berkeluar-keluar di depan gedung-gedung DPR atau lain sebagainya, tapi kalau sekarang ada situs-situs yang menyediakan mengenai aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Nah, kemudian yang keempat adalah pertemuan secara virtual. Nah, kalau ini udah banyak juga, seperti misalkan ada yang namanya Jadi kalau pertemuan secara virtual ini kan ada hal yang harus dibahas nih misalkan, tetapi mendesak gitu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan media digital dengan virtual tersebut. Kalau dulu misalkan harus langsung bertemu tatap muka, tapi sekarang bisa virtual. Nah, lanjut ke dampak negatifnya. Yang pertama adalah masyarakat berpaling dari ideologi Pancasila. Nah, di poin pertama ini berpaling dari ideologi Pancasila. Kemajuan iptek ini tuh bisa ngasih pengaruh besar loh. Kalau misalkan bisa memberikan perkembangan iptek itu mampu meyakinkan gitu bahwa ideologi lain itu memiliki jauh lebih baik. Misalkan dari ideologi liberal itu kan ideologinya bebas. Dimana kalau bebas di sini masyarakat pengen gitu, mau kalau misalkan adanya kebebasan, kemudian kemajuan dan kemakmuran untuk rakyatnya sendiri. Nah, yang kedua ini munculnya gerakan terorisme dan radikalisme. Dimana terorisme dan radikalisme ini ada sekelompok orang yang memanfaatkan media digital, kemudian untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan untuk membuat semacam bom ataupun senjata-senjata tajam, tapi digunakan untuk hal-hal yang negatif. Nah, lanjut ke poin ketiga, terganggunya stabilitas politik nasional. Nah, ini contohnya seperti informasi-informasi yang ada di media digital itu kan belum tentu pasti gitu ya, atau bilang masih banyak banget informasi hoax. Nah, ini tuh bisa berdampak pada stabilitas politik, karena kalau misalkan isu-isu tentang pemerintahan, isu-isu tentang lembaga masyarakat dan lain sebagainya, nah ini nantinya kalau misalkan terdapat kontra terhadap pemerintahan, nah ini bisa menjadikan stabilitas politik itu bisa terganggu. Terima kasih. Dampak negatif tersebut melanggar sila berapa? Nah, dampak negatif tersebut melanggar sila kedua karena sila tersebut berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena penyebaran paham radikalisme sendiri telah memanfaatkan perkembangan dari iptek. Nah, lalu gampangnya
Lalu gampangnya akses media sosial membuat semua orang dengan mudah mencari informasi dari luar. Dengan bebas dan tanpa pengawasan. Dan hal tersebut dimanfaatkan oleh para pelaku radikalisme. Sedangkan radikalisme itu sendiri dilarang karena dapat merugikan seseorang. Kita akan dibacakan oleh saudari Sabila. Agar UUD 1945 dalam pasal 28F menyatakan bahwa negara menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh dan memiliki, menunjukkan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28B ayat 1 menjamin bahwa setiap orang berhak atas lingkungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, kerabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 29 tambah jadi 199 tentang hak asasi manusia UU HAM telah melegitimasi bahwa mereka dapat digunakan untuk mengembangkan diri pribadi setiap orang. Stop. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saya. Kehidupan Pancasila. Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan. Kenapa Pancasila ini memiliki kedudukan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan? Karena di dalam Pancasila itu mengandung nilai-nilai yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga tentang persatuan, dan yang keempat musyawarah dan mufakat, dan yang kelima itu keadilan sosial. Dan pada intinya tujuannya Pancasila memiliki kedudukan sebagai dasar nilai pengembangan di IPTEK. Tujuannya agar masyarakat menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran di dalam masyarakat tersebut. Dari yang saya sampaikan Mas tadi kan bisa disimpulkan itu tujuan dari kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu untuk menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Tapi hal tujuan itu nggak bakal tersampai kalau misalkan rakyatnya sendiri itu tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam menjalankan menggunakan teknologi. Lalu di sini timbul pertanyaan, apakah sikap kita sudah sesuai dengan nilai Pancasila? Kita ambil contoh dari dampaknya di sini. Dampak positifnya itu kita ambil dari pertemuan secara virtual. Teknologi kalau misalkan kita gunakan dengan baik, itu bisa aja jadi untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain itu, jadi hubungan kita dengan negara lain lebih dekat. Tapi jika teknologi digunakan tidak sesuai dengan nilai Pancasila, bisa aja itu digunakan untuk untuk buat kejahatan. Contohnya itu gejala gerakan terorisme. Jadi mereka tuh menggunakan teknologi untuk membuat sebuah bom yang dapat mengganggu keamanan rakyatnya sendiri. Jadi intinya nih di sini kedudukan Pancasila sangat penting, tidak hanya untuk dasar nilai pengembangan dalam IPTEK, tapi nilai-nilainya pun juga harus dilaksanakan dalam penerapannya, dalam penggunaan teknologi. Dan kita akan dijelaskan oleh saudari Yatuma. Oke, lanjut adalah contoh dari nilai politik yang dalam IPTEK ya. Mengambil dari apa yang disampaikan oleh saudara Faik, saudara Pasya, dan juga saudara Nurli, saudari Sabila. Contoh nilai politik ini harus kita selektif ya dalam mengambil pengaruh dari
melalui IPTEK dengan nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, agama, budaya di lingkungan sehari-hari. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam ruang maupun ranah di bidang politik. Nah, masyarakat sipil ini untuk mengatur yang ada di dalam masyarakat yang ada di Indonesia ini. Lanjut, yaitu menciptakan perangkat hukum di masyarakat yang mana mengabdikan kepada kepentingan sosial. Nah, contohnya itu adalah kepolisian, pengadilan, dan lembaga permasyarakatan. Fungsi dari kepolisian adalah salah satu pemerintah negara di bidang peliharaaan keamanan di dalam keamanan dalam Indonesia. Pengadilan fungsinya adalah jalan tengahnya penyelesaian kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dan lembaga permasyarakatan fungsinya adalah menampung narapidana. Seperti itu. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Siva. Solusi dari dampak negatif yaitu yang pertama ada mengembangkan demokrasi. Kita tahu demokrasi itu adalah sebuah aspirasi dari rakyat yang lalu dikelola oleh pemerintah, di mana aspirasi tersebut bertujuan untuk menyelesaikan lalu demokrasi ini melatih kita untuk mengakui bahwa adanya perbedaan di Indonesia, karena di Indonesia ini sangat beragam perbedaan, di mana ada suku budaya dan agama yang berbeda-beda. Lalu di demokrasi ini juga kita perlu dituntut untuk mengakui bahwa adanya persamarataan, jadi tidak dibeda-bedakan. Lalu yang kedua ada mengaktifkan masyarakat sipil, di mana masyarakat sipil ini adalah wakil-wakil dari rakyat untuk memperoleh berbagai informasi yang dikelola nanti sama pemerintah, di mana masyarakat sipil ini juga ikut membantu mengontrol jalannya kebijakan publik di rakyatnya. Lalu ada memperkuat kepercayaan rakyat. Nah, ini sangat penting karena dimana semua dampak negatif impact ini berasal dari diri kita sendiri. Dimana kalau misalkan kita berbuat dampak negatif, nah itu berasalnya dari diri sendiri. Jadi mau apapun dampak negatif tersebut tentang apapun, tapi itu akan tetap berasal dari diri kita sendiri karena kita memikirkan hal negatif. Lalu ada supremasi hukum, menegakkan supremasi hukum. Karena supremasi hukum ini adalah menghukum dengan seadil-adilnya. Dimana kalau misalkan ada A dan B itu tingkatannya lebih tinggi daripada A. Nah itu tuh harusnya tuh dengan supremasi hukum itu bisa meratakan, tidak dibeda-bedakan walaupun dengan kekuasaannya. Lalu ada memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Di mana Indonesia kita tahu bahwa politik itu sangat kejam ya. Di mana politik itu ingin memiliki kekuasaan paling tertinggi. Nah, pasti di negara-negara lain juga ini memiliki kekuasaan tertinggi di seputar internasional. Oleh karena itu Indonesia juga jangan kalah kedudukannya di politik internasional ini. Lalu ada menggunakan teknologi informasi untuk mempermudah proses pemilihan umum dan melakukan kontrol teknologi informasi yang bijak sesuai Pancasila. Nah, kita ini juga membantu kita dalam pemilu, di mana para calon-calon kepala daerah tersebut mereka melakukan kampanye, dan kampanye itu bisa mereka peroleh dengan cara membuat artikel atau berita-berita di media massa, dan juga melakukan kontrol teknologi informasi yang tidak sesuai Pancasila. Nah ini juga turut pemerintah harusnya melakukan kontrol atau sosialisasi kepada rakyatnya tentang menggunakan teknologi informasi yang baik. Tapi intinya dari semua ini adalah berasal dari diri kita sendiri, bagaimana cara kita menanggapinya. Yang akan dibacakan oleh saudari Desita. Nah, jadi pengertian dari globalisasi itu sendiri adalah sebuah proses masuknya suatu ke ruang lingkup dunia. Baik, salah satu sifatnya adalah adanya sifat saling ketergantungan. Jadi adanya ketergantungan negara satu dengan negara lainnya. Akhirnya keberadaan globalisasi
baik itu semua ada positif maupun negatif. Baik, dari para penonton dan pemirsa ada yang ingin bertanya? Boleh, Saudari Dina. Kan itu yang di bagian melanggar UUD ada pasal 29 tahun 1999. Kenapa dimasukin kan UUD kan padahal itu bukan UUD kayak tulisannya. Terus kan itu UU ya. Kenapa tadi udah ada mention tentang berita hoax? Kenapa nggak make pasal 11 tahun 2008 atau UU IT? Oke, baik, terima kasih Saudari Dina. Dari para pemirsa ada yang ingin bertanya? Baik, silakan Saudari. Saya Anissa dari kelompok 1 mau bertanya, tadi di dampak positif itu ada hubungan diplomatik antar negara supaya lebih dekat. Itu tuh hubungan diplomatik itu maksudnya apa? Nah, Baik, terima kasih Saudari Anissa. Selanjutnya Saudari. ya benar namanya. Ya, Saudari Anissa. Yang saya syaratnya dari kelompok 1 sama. Ini kan tentang politik ya. Politik kan erat sama negara Indonesia sendiri kan kayak erat banget sama demokrasi. Nah, apa tuh namanya hubungan antara demokrasi sama iptek ini apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari. Baik, terima kasih atas Saudari Dina, Saudari Aisyah, dan Saudari Nisa. Kita akan menjawab pertanyaan Saudari Dina. Oke, tadi pertanyaannya adalah mengapa pasal 29 tahun 1999 dimasukkan ke dalam melanggar Undang-Undang Dasar? Oke, terima kasih atas Saudari Dina atas koreksinya materi kita. Ya, semoga menjadi lebih baik. Jadi yang mohon dimaklumi. Jadi tadi pertanyaan kedua adalah kenapa kita nggak masukin pasal 11 tahun 2008? Jadi memang betul di mana pasal 11 ini berkaitan mengenai penyebaran berita hoax atau bohong. Tapi kenapa kita tidak masukkan ke dalam ini? Karena memang kita hanya mengambil beberapa saja, jadi nggak semuanya. Walaupun misalkan kita ingin ambil lagi, ada beberapa pasal-pasal yang bisa lebih ditambahkan. Dan selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan dari Saudari Anissa. Iya, boleh. Jadi pertanyaannya tadi tuh maksud dari hubungan diplomatik yang lebih dekat itu maksudnya gimana? Jadi kan dulu tuh untuk melakukan hubungan diplomatik yang dengan negara lain, kita tuh biasanya melakukan itu di meja perundingan gitu. Jadi kita harus bertemu secara langsung. Tapi itu tidak efisien. Seiring dengan pengembangannya arsitek, itu tuh kita tuh bisa melakukan diplomasi dengan virtual gitu. Contohnya tadi itu pertemuan secara virtual. Jadi kita tidak perlu bertemu secara langsung. Jadi hubungan kita pun lebih dekat, lebih erat lagi dengan negara-negara lain. Dan selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Aisyah yang dijawab oleh Jadi yang ketiga itu pertanyaannya adalah hubungan antara demokrasi dengan iptek. Jadi demokrasi dengan iptek, di mana demokrasi ini kan sebuah aspirasi dari rakyat, di mana iptek itu kan teknologi gitu ya, bisa jadi aspirasi rakyat tersebut bisa ditampung di dalam media massa ataupun di media sosial, lalu nanti akan dikelola oleh pemerintah. Jadi iptek itu sebagai medianya. Jadi iptek itu sebagai medianya, kemudian demokrasi ini kan seperti saya yang tadi sudah dijelaskan bahwa kita bisa menggunakan aspirasi tadi. Kalau di poin ke dampak positif, poin ketiga, melainkan masyarakat kan lebih aktif. Nah, di sini kan aspirasi yang ditampung ini sekarang jauh lebih mudah gitu melalui media digital. Jadi ya. Baik, apakah sudah cukup pertanyaannya? Baik, terima kasih pemirsa dan penonton. Kita tutup dari presentasi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.